Penangkapan, Hmm. penahanan oleh polisi harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan supaya apa? Tidak terjadi pelanggaran HAM, kan itu intinya. Oke, Nah, oke. apalagi baru statusnya itu terduga gitu ya. Nah, terorisme itu kan Hmm. sekarang atau sudah ya setelah ditetapkan sebagai tindak pidana itu kan kemudian dianggap sebagai serious crime gitu ya. Bahkan Hmm. dikatakan sebagai extraordinary crime. Nah, status ini yang membuat aparat penegak hukum itu kemudian bertindak extraordinary Ya, betul. yang seringkali ya itu bertentangan dengan hukum acara, bahkan seringkali terjadi namanya extrajudicial killings. Yang ini kalau kita hitung jumlahnya Banyak. ratusan nyawa yang meninggal ya sebelum itu diadili secara patut. Dan Hmm. anehnya di sini kalau sudah dilabeli tadi betul, rakyat itu pada Ya. umumnya permisif dan tidak menuntut kebenaran dan keadilan secara proporsional. Yes. Nah, Betul. kalaupun menuntut, kadang-kadang apa? Jalannya buntu atau mengalami kebuntuan. Nah, ini yang Ya, kita, ya, ya. ya pokoknya intinya bagi saya itu janganlah kemudian karena anggapan yang serius crime kemudian atau extraordinary crime itu kemudian justru penegakannya melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, terutama hukum acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan. Kembali lagi di segmen Tanya Profesor di satu-satunya channel yang radikal, ramah terdidik, dan berakal. Channelnya Prof. Suteki ya, Profesor Suteki. Dan seperti biasa di samping saya sudah hadir Profesor Suteki. Assalamualaikum, Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini tampilan baru nih, Prof. nih. Darurat. Darurat, oke. Baik, Iya. Prof. Tapi kita akan membicarakan juga suatu hal yang saya rasa darurat ya. Ini terkait dengan terorisme dan hari ini ya berita baru-baru ini muncul terkait dengan buku Iqra ya, yang Hmm. dijadikan barang bukti terduga teroris di Sukoharjo yang baru baru saja ditangkap. Ya. Jadi Prof, kalau kita amati ya di berita, Densus 88 anti teror ini mengamankan yang terbaru itu 4 orang, Prof. Hmm. 4 orang terduga teroris di Sukoharjo, Jawa Tengah Ya. pada Kamis ya, dini hari. Ya, dan pasca penangkapan, Polres Sukoharjo pun langsung bergerak untuk melakukan penggeledahan di rumah kediaman dari terduga teroris itu. Dan hasil penggeledahan 2 lokasi, yaitu ada rumah kos inisial DU yang berada di Ngeruki, eh, dan juga rumah kontrakan PH di Kluyan, Baki, Hmm. Sukoharjo. Hmm. Dan polisi tidak menemukan bahan berbahaya, barang-barang bukti berbahaya. Ya. Hasilnya polisi hanya menyita barang bukti atau BB berupa buku-buku yang tersimpan di atas lemari dan meja. Ya. Kalau kita lihat, saya kutip pernyataan ya dari kepolisian, beliau menyatakan ya buku semacam Iqra dan buku-buku untuk memperdalam agama semacam itu. Tidak ada barang bukti berbahaya yang ditemukan, beber dia. Prof, dalam penggeledahan itu kan petugas menemukan buku-buku Iqra ya, Hmm. dan penggeledahan itu dilakukan sekitar 1 jam. Apakah terdapat kejanggalan, Prof, dalam kasus ini, dalam pandangan jenengan? Ya, baik. Sebagai orang hukum, kita harus paham lebih dulu tentang apa itu barang bukti ya. Kita Ya. tentu berdasar pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Itu ada 2 jenis barang bukti, yaitu barang bukti yang berwujud maupun barang bukti yang tidak berwujud. Nah, kalau yang Hmm, disita ini kan termasuk barang bukti yang berwujud. berwujud, Nah, betul. barang bukti itu kan harus ini ada beberapa kriterianya ya, benda yang digunakan dalam melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. Kemudian benda yang Hmm, dipakai menghalang-halangi penyidikan misalnya. Lalu ada juga benda yang dibuat khusus atau diperuntukkan melakukan tindak pidana. Lalu termasuk di sini adalah benda-benda lainnya yang mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan berlakunya tindak pidana. Mungkin yang keempat ini yang agak apa ya ketentuan ngaret ini ya, langsung dan tidak ya, langsung. ya, Tapi ini pun betul, harus betul, sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Jadi kalau misalnya tindak pidana terorisme ya, karena itu kan luas sekali ya tindak pidana terorisme itu. Jadi termasuk pendanaan, termasuk orang yang turut serta, termasuk orang betul. yang dalam organisasi dan seterusnya, itu banyak Ya, sekali kriterianya. Nah, oleh karena itu
yang penting kita pahami di sini adalah barang bukti mesti saya kira harus terkait dengan tindak pidana. Apakah itu secara langsung maupun tidak langsung. Karena apa? Barang bukti nanti akan dipakai dalam sidang pengadilan untuk apa? Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah. Ya. Jadi alat bukti yang sah itu termasuk misalnya apakah itu nanti keterangan saksi atau mungkin bukti petunjuk atau mungkin ada keterangan ahli, ya itu namanya alat bukti. Kalau tadi kan namanya Ya, barang bukti. betul Lalu betul. juga ada gunanya untuk mencari dan menemukan kebenaran material atas perkara sidang yang ditangani. Kemudian juga setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah, maka barang bukti tersebut dapat menguatkan apa? Keyakinan hakim. Apakah nanti Hmm, terdakwa itu bersalah atau tidak, kan begitu. Nah, ya jadi ya menurut saya kalau kita amati buku Iqra, ini kan buku untuk belajar membaca dan menulis bahasa Arab ya itu, terutama nanti ya. terkait dengan Al-Quran, kan begitu. Nah, saya kira Betul. itu tidak terkait baik langsung maupun tidak langsung terhadap tindak pidana terorisme yang Oke diduga oke. itu dilakukan oleh terduga tindak pidana terorisme. Tadi ada DU, ada PH dan seterusnya. Jadi ya Ya janggalnya ya. itu di sini. Kenapa buku-buku itu nanti Hmm, lama-lama buku pelajaran pun akan bisa masuk sebagai barang bukti ya. Menurut saya kok ya itu ya. tidak pas. Oke, Lama-lama juga artinya nanti jenengan tidak setuju ya, Prof ya? ya, tidak setuju kalau buku Hmm, Iqra, apalagi nanti Quran, hadis jadi ya. pakai semua, repot itu nanti. Oke. Ya. Prof, gini Prof, berlanjut pada pertanyaan berikutnya. Jadi kan kadang terduga teroris itu ditangkap ya, dicurigai ya karena ada rekam jejak masuk Hmm. di organisasi. Kan seperti itu Hmm. rata-rata ya, Prof ya. Ya. Pertanyaannya itu adalah apakah masa lalu seseorang yang menjadi bagian kelompok tertentu itu bisa menjadi alasan penangkapan, pemenjaraan atau seperti apa tindakan-tindakan lebih jauh. Terlebih kalau kalau misalkan tidak ada bukti tindak terorisme dalam apa yang jenengan lihat dalam kasus ini gimana, Prof? Ya, kalau terkait dengan masa lalu seseorang ya dalam hal terjadinya tindak pidana itu paling tidak saya ungkap ada beberapa hal, dua hal. Yang pertama, masa lalu seseorang itu tidak dapat dijadikan alasan untuk memenjarakan seseorang ketika perilaku pidana seseorang di masa lalu itu misalnya sudah kadaluarsa, kan itu. Betul. Apa Oke. kadaluarsa untuk dilakukan penuntutan, apalagi tidak ada bukti cukup dari tindak pidana tersebut. Oke, Termasuk oke. juga dalam hal tindak pidana terorisme sekalipun lah begitu. Lalu yang kedua, pada prinsipnya keanggotaan seseorang dalam suatu kelompok tidak serta-merta menjadi alasan untuk memenjarakan seseorang. Misalnya ini menjadi dulu pernah menjadi anggota PKI, padahal kan PKI Mhm. itu menjadi organisasi yang terlarang itu. Ya, Nah, betul. dan kemudian baru tahu sekarang misalnya, oh ini ternyata dia dulu Hmm. anggota PKI gitu ya. Nah, baru Ya, ya. ketahuan sekarang. Nah, ini tidak bisa dia itu dipenjara kecuali dia sekarang ini melakukan pelanggaran terhadap undang-undang yang melanggar penyebaran dan juga menganut Hmm. ideologi komunisme misalnya. Itu kan Oke, ada nih ya. undang-undangnya nomor Mhm. Ya. 27 tahun 2000 tahun 1999. Nah, Oke. soal kadaluarsa ini kan juga menjadi perhatian khusus. Jadi kalau itu sudah kadaluarsa nggak bisa lagi dituntut. Jadi misalnya ada ketentuan di Hmm. sini beberapa hal kadaluarsa itu misalnya kadaluarsanya 1 tahun bagi semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dalam percetakan. Lalu yang kedua, 6 tahun kadaluarsa bagi kejahatan yang Ya. diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama 3 tahun. Lalu yang ketiga Hmm. itu kedaluarsanya 12 tahun bagi kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun. Lalu yang Oke. keempat, kadaluarsanya itu bisa 18 tahun bagi kejahatan yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Nah, jadi ini ada Oke, oke. ketentuan-ketentuan itu. Nah, nanti Ya, ya. soal apakah seseorang ini nanti beda lagi kalau kita bicara tentang residivis. Nah, perbuatan masa lalu itu dapat dipertimbangkan oleh polisi untuk Mhm. menjerat seseorang ketika melakukan tindak pidana tertentu, bahkan bisa Oke. memperberatnya. Jadi ketentuannya begitu Mas. Intinya tidak Mhm. serta-merta kemudian jadikan Ya, alasan ya. wah ini harus ditangkap, dipenjarakan. Oh nggak bisa. Kalau Oh, ada sekarang aturannya ya, Prof ya ya. ada aturannya, tidak Hmm. bisa serta-merta begitu.
Oke. Baik, Prof. Ini di lapangan itu ada problem sebetulnya terkait dengan label terorisme, Prof. Kalau misalkan ada seseorang ditangkap dengan label terorisme itu udah ngeri duluan, Prof. Bahkan Iya betul. kalau saya lihat kemarin kan lihat dokumenter dari Tempo, Prof, terkait dengan KM 50 itu Ya, kan pihak kepolisian juga kalau tidak salah itu ketika ada memframing gitu orang ya. yang curiga ya itu Ah, ya menyebut bahwa ini tuh teroris. Itu kan betul. jadi orang tuh jadi ngeri sekali, Prof. Ya. Ya. Apa eh, yang kita lihat itu seolah-olah ya label teroris itu menjadi sertifikat halal ya untuk kemudian menghabisi nyawa, melakukan penangkapan. Di kasus Siono juga dulu seperti itu ya. Betul, betul. Eh, dalam pandangan jenengan terkait dengan hal ini nih, Prof. Apakah ada problem besar pada isu terorisme kalau tinjauannya dari segi labeling ini, Prof? Tindak pidana apapun itu ya Mas ya, itu penanganannya Hmm, harus sesuai dengan hukum acara, baik itu umum maupun khusus. oke. Kayak terorisme itu kan ada hukum acara khusus yang memang diatur Ya. di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Misalnya soal penangkapan, penahanan itu ada secara khusus. Tapi secara Ya. umum pun kita harus paham juga bahwa kita punya KUHAP gitu. Nah, penangkapan, Hmm, penahanan oleh polisi harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan supaya apa? Tidak terjadi pelanggaran HAM, kan itu intinya. oke. Nah, apalagi baru statusnya itu terduga gitu ya. Nah, terorisme itu kan Hmm, sekarang atau sudah ya dalam setelah ditetapkan sebagai tindak pidana itu kan kemudian dianggap sebagai serious crime gitu ya. Bahkan hmm, dikatakan sebagai extraordinary crime. Nah, status ini yang membuat aparat penegak hukum itu kemudian bertindak extraordinary ya, betul. yang seringkali ya itu bertentangan dengan hukum acara, bahkan seringkali terjadi namanya extrajudicial killings. Yang ini kalau kita hitung jumlahnya Banyak. ratusan nyawa yang meninggal ya sebelum itu diadili secara patut. Dan anehnya di Hmm, sini kalau sudah dilabeli tadi betul, rakyat itu pada ya, umumnya permisif dan tidak menuntut kebenaran dan keadilan secara proporsional. yes, Nah, betul. kalaupun menuntut, kadang-kadang apa? Jalannya buntu atau mengalami kebuntuan. Nah, ini yang kita, Ya. ya pokoknya intinya bagi saya itu janganlah kemudian karena anggapan yang serius crime kemudian atau extraordinary crime itu kemudian justru penegakannya melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, terutama hukum acara. Oke. Prof, ini masih terkait dengan extrajudicial killing, Prof, yang sering jenengan singgung di kasus Ya. terorisme ini. Eh, dalam artian gini, apakah kekerasan penangkapan, kemudian yang seringkali sampai meninggal itu, Prof, ini bisa mereduksi aksi terorisme secara signifikan? Karena yang dilakukan kan seolah-olah seperti itu, Prof. Ya, penanganan terorisme kan bisa dilakukan secara dua cara ya. Ada secara preventif, juga ada secara represif. Nah, Oke. kekerasan itu termasuk cara penanganan yang represif. Mana Ya. yang lebih baik? Nah, tentu semua tergantung dari konteks yang melingkupi perkaranya itu, Mas. Apa yang sebenarnya menjadi sebab utama terjadinya terorisme? Kok malah Ya. berulang gitu loh. Nah, saya Hmm, kira kekerasan itu bukan solusi utama untuk pemberantasan tindak pidana terorisme. Karena apa? oke. Kadang justru tidak menimbulkan efek jera, melainkan justru aksi apa? Aksi balas dendam. Yang Ya. berarti apa? Ini akan menimbulkan aksi kekerasan yang baru. Kita saya kira juga perlu introspeksi lah, mengapa kok tindak pidana terorisme terus berulang ya kayak ada Ya. regenerasi gitu loh Mas ya. Nah, apakah ini by design? Ya, saya tidak tahu lah persis itu ya, by design atau tidak. Siapa yang seharusnya bertanggung jawab di balik kasus-kasus yang ada? Nah, saya kira yang kayak model-model extrajudicial killing itu memang kita harus hindari betul karena begitu orang mati baru terduga ya kita nggak bisa lalu Hmm, mengusut tuntas akarnya dari mana, jaringannya bagaimana. Kalau sudah ada jaringannya itu terusut, maksudnya ditemukan apakah langsung diusut tuntas sampai ke akar-akar, mestinya begitu kan. Ini ya. berarti kalau berulang dan itu saya katakan ada regenerasi itu berarti penanganannya tidak tuntas gitu. Oke. Prof, ini pertanyaan terakhir kembali pada persoalan yang kita bawa, yang menjadi trigger video ini terkait dengan Barbuk ya, Ya, buku Ikro, Prof. Eh, banyak yang menganggap bahwa dijadikannya
buku Iqra sebagai barang bukti ini menambah daftar panjang dosa-dosa dari Densus. Tapi kita jenengan juga udah sering lah ya membahas Densus ini. Problemnya apa ya istilahnya? Apakah ini tuh hanya sekedar persoalan kesalahan teknis, Prof? Pada kinerja aparat ya, ataukah memang ada problem yang lain, problem filosofis, problem sudut pandang ideologis mungkin, atau seperti apa, Prof? Jenengan melihatnya? Dari pengalaman yang sudah ada, memang ada, kalau orang boleh objektif ya, memang ada beberapa tadi ada kejanggalan, ada keanehan soal mengungkap barang bukti atau mengumpulkan barang bukti itu. Tapi prinsipnya saya kira begini, Densus 88 itu menurut saya harus bertindak profesional ya dalam mengungkap tindak pidana terorisme, khususnya apa terhadap pengumpulan barang bukti itu. Buku Iqra, kemudian hadis, kemudian Al-Quran itu saya pikir ya, saya meyakini tidak bisa dijadikan barang bukti suatu tindak pidana ketika barang itu tidak dipakai untuk melakukan tindak pidana. Kan begitu. Nah, kecuali ini bukunya tadi atau kitab ini dipakai untuk memukul orang, menggebuk orang sehingga menimbulkan luka atau mati gitu ya. Barulah itu bisa jadikan barang bukti, Mas. Tapi ini kan buku-buku umum, hadis, lalu Quran, lalu Iqra itu menurut saya, atau mungkin buku pelajaran, misalnya begitu, nggak bisa kemudian jadikan barang bukti, nggak bisa. Kecuali tadi memang ada indikasi bahwa barang ini dipakai untuk melakukan tindak pidana. Kalau terorisme apa hubungannya dengan Quran, apa hubungannya dengan Iqra, kan tidak apa hubungannya dengan hadis, kan tidak bisa begitu. Nah, ini saya kira bukan soal teknis, melainkan sudah menyangkut integritas lembaga penyidik yang konon oleh Kapolri kita ini termasuk Densus 88 harus sama, mempunyai slogan presisi, prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Ya, transparansi berkeadilan itu. Nah, juga kita harus ingat, Mas, bahwa semua aparat penegak hukum, termasuk ini Densus 88, itu harus berorientasi pada penegakan hukum yang berkeadilan, dan penegakan hukum yang berkeadilan itu punya etika. Dan itu sering kita singgung, itu diatur dalam TAP MPR nomor 6 tahun 2001 tentang apa? Etika kehidupan berbangsa. Nah, jadi penegakan hukum dalam status tindak pidana apapun, apakah serius crime ataupun extraordinary crime, tetap harus punya tata krama etika dalam penegakan hukum. Tidak ada upaya manipulatif, tidak boleh penggunaan kekerasan diutamakan, kekuasaan diutamakan, kan betul kan? Nah, jadi tidak boleh diskriminatif dan seterusnya. Atau tadi tidak boleh, kalau menurut saya tidak boleh melakukan extrajudicial killing. Itu kan termasuk etika yang harus diutamakan. Nah, jadi saya kira demikian, termasuk dalam pengumpulan bukti-bukti. Maksud saya barang bukti pun ya kita harus punya etika yang kira-kira tidak berhubungan dengan yang tidak berhubungan, ya tidak usah kira-kira, yang tidak berhubungan tindak pidana korupsi, nggak usah cari-cari ini sebagai barang bukti karena memang tidak terkait dengan tindak pidana terorisme itu. Oke, keren sekali ya. Baik ya, Prof. Suteki, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Kita ngelihat bahwa jenengan menggarisbawahi etika ya, Prof ya, betul. Terkait dengan penangkapan maupun barang bukti ini. Ya. Dan Puan dan Tuan, terima kasih atas waktunya. Prof. Suteki juga terima kasih. Tetap stay tune di channel Prof. Suteki karena kita akan mengulas isu-isu viral secara radikal. Ramah, terdidik, dan berakal. Ya, jangan lupa untuk tetap like, comment, share, dan juga subscribe channel Prof. Suteki. Dan terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.